Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Nur Asikin. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM 2004234. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas governansi digital dengan seksi 202210420138 yang diampu oleh dosen Bu Nora Eka Putri SIP MSI dengan judul Studi Dampak Digital Governance terhadap Partisipasi Masyarakat, Analisa Media Partisipasi Masyarakat, serta Model Komplain Manajemen. Saksikan. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu studi dampak governansi digital terhadap partisipasi masyarakat. Yang kedua yaitu analisis media partisipasi masyarakat. Yang ketiga yaitu studi kasus model komplain manajemen yang ada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Yang pertama-tama yaitu governance atau pemerintah merupakan sektor publik yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemerintahan, yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan serta menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Studi kasus yang saya ambil yaitu halaman Facebook Ridwan Kamil, jenis partisipasi masyarakat dalam Government 2.0. Ridwan Kamil adalah wali kota Bandung yang memanfaatkan Facebook sebagai salah satu media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Facebook fanpage Ridwan Kamil disukai oleh 2.583.269 orang dan banyak orang yang membicarakannya di Facebook. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat di luar kota Bandung ketertarikan mereka saat ini tidak memberikan dampak yang besar bagi perubahan tempat mereka tinggal. Tentunya tingkat popularitas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketertarikan masyarakat terhadap Ridwan Kamil. Ridwan Kamil memanfaatkan Facebooknya untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pemerintah, program pemerintah, kegiatan sosial, serta keagamaan, klarifikasi, mengapresiasi kerja lembaga, berbagai ilmu pengetahuan, dan beberapa hal lainnya. Facebook yang merupakan media sosial juga dimanfaatkan Ridwan Kamil untuk berinteraksi sosial secara pribadi dengan masyarakat, tidak hanya berperan sebagai wali kota yang memberikan laporan mengenai agenda kerjanya. Status Facebook Ridwan Kamil selama rentang waktu tersebut berisi mengenai permintaan maaf pribadi Ridwan Kamil atas banjir yang terjadi di kota Bandung. Berdasarkan pengamatan, di antara 12 kasus tersebut, ada yang paling menarik bagi masyarakat yaitu kegiatan diskusi dengan PT Indofood yang menghasilkan sepakatan pergantian styrofoam sebagai wadah pop mie. Sedangkan status yang mendapatkan komentar paling banyak adalah video diskusi bersama warga dan kritikus kota Bandung. Status lain juga mendapatkan banyak cukup perhatian yaitu permintaan maaf Ridwan Kamil. Partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap konten Facebook Ridwan Kamil ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan ingin berpartisipasi dalam program pemerintah, terutama pemerintah Kota Bandung. Berikut beberapa partisipasi masyarakat dalam fanpage Ridwan Kamil sebagai berikut. Yang pertama yaitu dukungan. Ridwan Kamil seringkali mendapatkan tanggapan positif terhadap sikap serta kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Karakter pemimpin yang baik dalam Ridwan Kamil menjadikan ia sebagai sosok yang digemari banyak orang. Salah satu faktor kesuksesan implementasi Government 2.0 yang dilakukan Ridwan Kamil melalui Facebook fanpage yang ia miliki tentunya adalah karakter Ridwan Kamil yang banyak disukai oleh masyarakat. Selain sikap kepemimpinan yang dimiliki Ridwan Kamil, program-program pemerintah yang dilakukan Ridwan Kamil juga mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat. Maka menjadi hal yang wajar ketika warga yang merasa mendapatkan manfaat dari program pemerintah memberikan apresiasi positif terhadap Ridwan Kamil. 2. Saran. Masalah yang terjadi di Kota Bandung menarik perhatian masyarakat Kota Bandung yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bandung. Warga Bandung sebagai salah satu objek yang mendapatkan layanan dari pemerintah. Facebook sebagai salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi terhadap wali kota menjadi pilihan bagi warga Kota Bandung untuk memberikan saran-saran terhadap perbaikan Kota Bandung. Saran-saran yang diberikan masyarakat didasarkan pada pengamatan masyarakat terhadap lingkungan di Kota Bandung. Dengan adanya interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih mudah terwujud. Yang ketiga yaitu keluhan. Aspirasi warga masyarakat yang disampaikan melalui Facebook fanpage Ridwan Kamil salah satunya adalah berupa keluhan. Warga yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi akibat berbedanya harapan dengan fakta yang terjadi.
Melalui penerapan Government 2.0, warga bebas menyampaikan berbagai bentuk keluhannya melalui media sosial terhadap Wali Kota Bandung yang memiliki kekuasaan atas kebijakan tersebut. Penyampaian keluhan masyarakat ini akan memberikan pemerintah kesadaran mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat. Ridwan Kamil sebagai wali kota akan lebih mudah berkoordinasi maupun mendelegasikan terhadap pihak terkait untuk mendapatkan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Yang keempat yaitu kritik. Walaupun langkah Ridwan Kamil dalam menggunakan Facebook untuk bersosialisasi terhadap masyarakat banyak dikagumi, namun banyak sebagai masyarakat yang tidak menyukainya. Langkah Ridwan Kamil hanya dianggap membuang waktu, padahal bisa dimanfaatkan untuk tindakan yang lebih jelas. Selain itu, sebagai masyarakat juga beranggapan kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Ridwan Kamil tidak memuaskan karena banyaknya masalah yang terjadi. Kebebasan masyarakat memberikan tanggapan di media sosial tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif bagi pemerintah. Walaupun demikian, masyarakat yang menyampaikan kritikan tentunya mengharapkan pemerintah agar dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kritikan tersebut juga dapat menjadi introspeksi bagi pemerintah. Yang kelima yaitu berbagi pengetahuan. Warga Kota Bandung memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Hal ini menyebabkan pemikiran yang berbeda-beda. Kontribusi ini dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan Kota Bandung. Hal ini dapat sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Penerapan Government 2.0 menyebabkan masyarakat yang selama ini tidak terlibat langsung dalam pemerintahan dapat menyumbangkan keahlian dan pengetahuan secara langsung terhadap pemerintah. Program-program pemerintah dapat ditinjau ulang kembali dengan bantuan masyarakat. Bahkan pemerintah akan lebih mudah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu laporan. Facebook sebagai media interaksi memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan kepada pemerintah. Kontribusi masyarakat ini sebenarnya tidak hanya membantu pemerintah, tetapi juga membantu masyarakat itu sendiri. Government 2.0 mempermudah dan menyederhanakan sistem pelaporan dari masyarakat yang selama ini terkenal dengan kerumitannya. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mudah mengetahui tindakan yang akan dilakukan pemerintah melalui media Facebook. Penerapan Government 2.0 yang dilakukan Ridwan Kamil melalui Facebooknya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini dibuktikan dari komentar masyarakat yang beragam. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang terdiri dari saran, kritik, keluhan, dukungan, laporan, hingga berbagi pengetahuan. Semua hal tersebut terkait pembenahan Kota Bandung serta pemerintahannya. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan etnografi dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk memahami jenis partisipasi masyarakat lainnya dalam Government 2.0. Topik kedua, saya akan membahas analisis berbagai media partisipasi masyarakat. Media online tersebut sebagai pilar kelima demokrasi melalui penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan pembuatan petisi, penandatanganan petisi, dan aspirasi yang disampaikan melalui kolom komentar. Istilah komunikasi massa didefinisikan di dalam dua cara, yaitu komunikasi melalui media dan komunikasi untuk umum. Media cenderung menyeleksi khalayak dan sebaliknya. Beberapa contoh tersebut diantara lainnya yaitu pertama Facebook. Facebook merupakan media sosial yang paling populer di Indonesia. Facebook menggunakan interface web 2.0 memudahkan interaksi dengan penggunanya. Bagi pemerintah, interaksi pada Facebook dapat membuka kesempatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sesuai dengan pengembangan dari e-government, Government 2.0 yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, Facebook dapat menjadi salah satu media yang digunakan dalam Government 2.0. Selain berbasis web 2.0, Facebook dapat mendukung konsep pemerintahan yang bersih, transparan, dan terbuka dengan membuka partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan pelaksanaan Government 2.0. Yang kedua yaitu Lapor, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Program ini merupakan singkatan dari layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Program ini dikembangkan oleh UKP 4 pada masa pemerintahan SBY. Untuk mewujudkan hal ini, partisipasi luas dari masyarakat sangat diperlukan. Lapor mengakomodasikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan layanan publik dengan mudah. Aplikasi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Untuk memanfaatkan Lapor dalam menyampaikan aspirasi, bertanya atau menyampaikan keluhan tentang kinerja pemerintah, masyarakat cukup mengakses situs Lapor. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dan akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan Lapor. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam perbaikan layanan publik. Teknologi ini digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu platform petisi online Change.org.
Platform Change.org merupakan sebuah wadah virtual yang disediakan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menciptakan sebuah perubahan. Mekanisme kerja platform tersebut berupa penggalan dukungan dengan mengajak masyarakat lain dalam menandatangani petisi secara virtual. Kemudian, masyarakat yang telah menandatangani petisi akan secara otomatis menerima email yang berisi petisi kepada target yang dituju, salah satunya adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Email tersebut akan dikirimkan kepada masyarakat yang berpartisipasi, nantinya akan menjadi penghubung dengan lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya yang bertugas sebagai pembuat kebijakan. Menguatnya peran media sosial di masyarakat saat ini adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintah. Konsep digitalisasi ini mendukung adanya sistem pemerintahan dan public management yang menghubungkan struktur pemerintah ke masyarakat yang sah dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Melalui platform Change.org, masyarakat lebih nyaman berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik karena adanya kesamaan rasa yang dituntut oleh masyarakat lainnya. Masyarakat dapat membuat kelompok untuk menentang kebijakan atau mengajukan audiensi dengan pemerintah melalui beberapa aksi dengan individu yang memiliki satu tujuan yang sama. Yang keempat itu website. Partisipasi bermedia website terdiri dari 5, yaitu e-informing adalah tahapan penyampaian informasi secara online dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, e-consulting adalah tingkatan partisipasi masyarakat yang menggunakan saluran dua arah yang bersifat interaktif. Yang ketiga yaitu e-informing adalah level partisipasi masyarakat yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah secara dialogis. Yang keempat yaitu e-empowerment, yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang menempatkan keputusan akhir berada di tangan warga. Level e-collaboration dan e-empowerment dalam tataran partisipasi bila disandingkan dengan level partisipasi menurut Einstein termasuk dalam level yang paling tinggi atau disebut dengan partisipasi murni. Topik ketiga yaitu studi kasus model komplain manajemen di berbagai praktik di Indonesia maupun di negara lain selain Indonesia. Salah satu terkait studi kasusnya yaitu manajemen komplain terutama di Indonesia adalah manajemen keluhan pelanggan komplain manajemen pada pemberian layanan publik di Kota Makassar. Yang pertama, ketepatan waktu dalam respon pengaduan. Masyarakat dapat mengadukannya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik kepada ombudsman melalui berbagai sarana yang ada seperti telepon, surat, email maupun datang langsung dan menyampaikannya secara lisan. Pengaduan juga bisa melalui kotak pos dan email berbentuk pengaduan tertulis. Namun juga pengaduan dapat disampaikan secara individual, bisa juga dalam berbentuk kelompok, bisa juga melalui forum rapat komunitas. Yang kedua yaitu mekanisme atau prosedur untuk melakukan pengaduan. Pada awalnya semua jenis pengaduan masuk ke ombudsman, namun ombudsman tidak menerima pengaduan karena sudah ada masing-masing bidang yang menanganinya. Ombudsman tidak menangani sengketa terkait tenaga kerja, tapi apabila ada masyarakat mengadukan permasalahan ke Disnaker dan Disnaker tidak menanggapinya, maka bisa mengadukannya ke ombudsman. Dalam penelusuran dokumentasi di kantor Ombudsman Makassar ditemukan laporan mengenai jumlah keluhan dan keberatan terhadap pelayanan publik di Kota Makassar. Yang ketiga yaitu manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh apabila melakukan pengaduan dalam bentuk kompensasi. Pada prinsipnya, prosedur penanganan pengaduan meliputi 8 langkah seperti yang telah ditemukan, yaitu pencatatan dan pendokumentasian. Yang kedua, pilah dan pilih dengan prinsip mulai dari yang paling mendesak dan mulai dari yang bukan surat kaleng. Yang ketiga, mengumpulkan data informasi terkait dengan masalah yang diadukan. Yang keempat, pembuatan tanggapan dan penanganan respon atas pengaduan tersebut. Yang kelima, sampaikan respon pada pihak pengadu untuk memperoleh umpan balik. Yang keenam, meminta dan mencatat umpan balik dari pihak pengadu dan respon yang mereka terima. Yang ketujuh, pembuatan laporan penanganan. Yang kedelapan, penyampaian laporan penanganan pengaduan kepada pihak-pihak terkait. Jika pengadu tidak mau mengisi form pengaduan, staf pengaduan wajib memberitahu isi pengadu bahwa masalah yang mereka ajukan tidak akan segera ditanggapi atau diproses. Yang keempat yaitu pengakuan dan permintaan maaf dari organisasi pelayanan. Untuk menangani pengaduan, sikap dasar yang harus diambil adalah tenang, teliti dan cermat, tidak gegabah, tidak memihak, berpikir positif tetapi tetap waspada, dan berpikir konstruktif. Berdasar prinsip ini, maka sikap kebakaran jenggot, reaktif dan marah atas pengaduan masyarakat sungguh merupakan sikap yang tidak layak. Ruang lingkup wilayah kerja Ombudsman Kota Masyarakat Makassar hanya mencakup wilayah Kota Makassar saja, namun objek pengawasannya mencakup semua badan-badan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Yang kelima yaitu kemauan organisasi untuk bertanggung jawab dan menjelaskan persoalan yang dikeluhkan.
pengaduan yang masih bersifat manual, masyarakat datang langsung ke kantor Ombudsman. Dalam hal tanggapan atau respon atas pengaduan adalah 2 hari pada jam kerja setelah pengaduan masuk, dan pasti ada tindak lanjut kecuali hari libur. Rekomendasi berarti terlapor atau atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi yang dibuat Ombudsman. Ombudsman melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang dibuat. Dalam hal rekomendasi tidak dilaksanakan, maka setelah 60 hari Ombudsman dapat melaporkan hal tersebut kepada atasan pelapor, memasukkannya dalam laporan tahunan dan atau laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video yang saya paparkan atau saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton atau melihatnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.